Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Tarmizi Irfandi, dan di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengunboxing kertas yang ada di depan ini. Nah, kira-kira apa isinya nanti kita akan buka bersama. Dan di video kali ini memang akan sedikit sharing-sharing bagaimana perjalanan dalam membangun PT Perorangan hingga bisa unboxing. Nah, apakah isinya di dalam? Coba kita buka, gitu ya. Jadi isinya di dalam adalah sesuatu yang sangat ditakutkan oleh teman-teman yang ingin membangun PT Perorangan, yaitu ini adalah buku tabungan, gitu ya, dan kartu ATM-nya, gitu ya. Nah, apa yang membedakan ini dengan yang lain, kenapa spesial sekali untuk di unboxing, gitu ya. Jadi ini adalah PT Perorangan, buku tabungan untuk perusahaan, tapi tidak umum, istilahnya dengan aturan baru yang berhasil dibuat karena di beberapa video atau komentar-komentar orang-orang itu takut bagaimana membuat buku rekening untuk PT Perorangan, karena ada yang bilang banyak kegagalan atau tidak bisa membuka di berbagai bank seperti itu ya. Nanti mungkin akan saya sharing-sharing bagaimana saya bisa membuat buku tabungan untuk PT Perorangan, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat buku tabungannya normal saja seperti buku tabungan bisnis yang lainnya, gitu ya. Dengan ini saya ke BRI. Nah, kenapa saya milih BRI juga bukan hal yang khusus, karena memang menurut saya BRI cabang yang mudah ditemukan di mana-mana, sehingga menurut saya buatnya BRI. Bukan berarti di bank lain tidak bisa untuk membuat PT Perorangan ya, hanya saja memang ini mudah ditemukan. Lalu untuk ATM-nya juga ya normal seperti ATM rekening bisnis lainnya. Di sini saya dapat yang premium karena memang limit untuk bisnis tentunya lebih besar daripada yang dipakai oleh rekening pribadi, gitu ya. Nah, singkat cerita saya ingin sharing-sharing bagaimana membuat PT Perorangan ini. Jadi syarat-syaratnya sebenarnya mudah. Yang pertama, teman-teman sudah dapat ketika perlengkapan teman-teman sampai ke dalam pembuatan NIB PT Perorangan sudah selesai, sebenarnya itu sudah 75% untuk bisa membuat rekening PT Perorangan. Tujuannya apa membuat PT Perorangan rekening ini? Sebenarnya simple. Ketika kita menerima pembayaran dari perusahaan lain, ketika kita diminta misalkan gitu ya, saya mendapatkan pesanan dari PTA gitu. Lalu PTA ini ingin membayar ke perusahaan yang sudah saya buat. Lalu kalau kita memberikan rekening pribadi, tentunya ya sedikit mencurigakan gitu ya. Apakah benar ini dengan perusahaan tersebut, atau jangan-jangan kita adalah oknum yang ingin menggelapkan uang dari hak yang harus diterima oleh PT Perorangan, misalkan seperti itu ya, atau PT yang dibangun oleh kita, misalkan transfer ya ke nomor bendahara saya saja gitu. Mungkin mereka akan mencurigai, wah nanti bukti transfer saya kan namanya nama orang nih, saya bisa dituntut nih, saya dibilang tidak membayar, misalkan seperti itu. Itu kan nama PT pribadi gitu ya. Nah, sebenarnya kepentingannya adalah bagaimana kita bertransaksi lebih aman. Kedua, memang untuk memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Hal dengan kita membuat ini itu jauh lebih baik ya. Kita membuat tabungan khusus untuk perusahaan kita itu jauh lebih baik, agar kita tidak salah penggunaan dana yang membuat banyak UKM kenapa sulit maju adalah dia tidak memisahkan dana pribadi dengan dana perusahaan, sehingga sering perusahaannya dananya kepakai misalkan gitu karena kebutuhan pribadi, akhirnya perusahaannya nggak maju-maju. Nah, mungkin ada berbagai macam hal yang menjadi pertimbangan membuat rekening perusahaan. Tapi bukan berarti ketika tidak memiliki rekening perusahaan PT Perorangan teman-teman tidak bisa digunakan, tidak juga gitu ya. Ini hanya pelengkap. Jadi kalau dibilang apakah harus? Tidak harus gitu ya. Tapi apakah itu dibutuhkan? Bisa dibilang ya, akan lebih baik untuk perusahaan teman-teman itu dibutuhkan. Nah, kalau tadi dibilang 75% sudah bisa membuat rekening pribadi, apa saja yang dibutuhkan? Sisanya 25% gitu ya. Nah, kita bahas 75% dulu nih. Jadi teman-teman nanti ketika datang ke dalam ke bank, suatu bank gitu ya, entah bank negara maupun swasta gitu, teman-teman harus melengkapi dokumen-dokumen pendirian perusahaan. Nah, diantaranya yang sudah teman-teman dapati
adalah NPWP perusahaan dan SK Kemenkumham serta sertifikat pendirian. Jadi waktu teman-teman membangun awal PT Perorangan di video saya sebelumnya yang ini, nah nanti keluar linknya di atas ya. Kalau penasaran bisa klik aja linknya. Teman-teman akan mendapatkan NPWP, lalu SK pendirian dan SK Kemenkumham yang menyatakan bahwa PT teman-teman sudah berhasil terdaftarkan. Ya, ada 3 itu ya, NPWP, SK pendirian dan SK Kemenkumham. Lalu setelah itu teman-teman mengurus NIB, nomor izin berusaha. Nah, ini perlu dibawa. Lalu bagaimana membuat NIB itu ada di video sebelumnya juga di link atas ini gitu ya. Nah, NIB ini dibawa karena dalam bentuk file, tentunya teman-teman harus ngeprint gitu ya. Di print kertasnya apa saja bebas, karena yang menjadi dasar sebenarnya ada di dalam barcode-nya yang ada di NIB gitu ya. Lalu setelah NIB teman-teman lengkapi data seperti KTP pendiri, nah itu silakan dibawa. Nah, lalu data selain itu apa saja? Nah, ini data yang perlu teman-teman urus nih. Jadi PT Perorangan ini seperti pembuatan rekening juga untuk PT yang normal yang biasanya gitu ya, yang menggunakan akta notaris. Jadi teman-teman perlu namanya SK domisili atau surat keterangan domisili usaha di tempat usahanya teman-teman. Misalkan kalau dalam kasus saya penduduk kota Surabaya misalkan seperti itu, tapi untuk perizinan usaha saya adanya di Mojokerto. Nah, maka saya perlu untuk mengurus surat keterangan domisili usaha di kota Mojokerto. Nah, jadi menjelaskan bahwa benar bahwa di daerah tersebut ada usaha saya. Nah, untuk mengurusnya sebenarnya ikuti dari masing-masing kelurahan. Ada yang pada umumnya mereka minta untuk surat pengantar dari RT RW, lalu nanti ke Pak Kepala Desa minta tanda tangan seperti itu, sampai ujung-ujungnya adalah ke kelurahan, dan kelurahan yang akan menerbitkan surat keterangan domisili usaha. Dan harusnya itu tidak ada biaya gitu. Kalau ada biaya berarti mungkin itu pungli gitu ya. Oke, setelah mendapatkan SK domisili usaha, apalagi yang perlu dibuat untuk membuat PT Perorangan? Yang satunya lagi adalah stempel. Nah, teman-teman perlu membuat stempel karena ini akan menjadi identitas bagi perusahaan teman-teman ketika nanti harus mengurus dokumen yang ada pada dokumen keperluan bank gitu ya. Jadi nanti memang ada stempel. Nanti saya akan foto ini, saya tampilkan di layar. Nah, seperti itu ya. Nah, ada stempel yang memang diperlukan oleh bank. Dan teman-teman juga diminta untuk membuat surat permohonan pembukaan rekening perusahaan kepada bank yang dituju. Nah, kalau teman-teman nggak tahu formatnya seperti apa, saya taruh link yang bisa di-download di bawah itu sebagai contoh. Dan teman-teman jangan lupa untuk membuat kop surat untuk surat permohonannya teman-teman. Nah, setelah itu dibuat, teman-teman tinggal datang saja ke bank tadi dengan membawa dokumen-dokumen tersebut lengkap ya. Saya ulangi lagi, pertama adalah NPWP perusahaan, lalu surat keterangan pendirian dari Kemenkumham, surat SK ya, SK Kemenkumham untuk PT-nya teman-teman. Tadi surat pendirian, keterangan pendirian, satunya SK Kemenkumham. Nah, lalu teman-teman juga membawa NIB ya, dan yang semua ini dalam bentuk soft file bisa ya. NPWP perusahaan juga dalam bentuk soft file juga bisa. Jadi kalau ada yang kendala, misalkan dia belum menerima juga NPWP dalam bentuk fisik, nah waktu pendaftaran kemarin itu harusnya sih dapat soft filenya juga. Nah, itu bisa dibawa tanpa fisik karena sama saja, yang penting nomor NPWP-nya terdaftar. Lalu habis NIB jangan lupa KTP pendiri ya, KTP direktur utamanya ya. Lalu tadi stempel gitu ya, stempel yang dibuat buat sendiri tentunya gitu ya, sesuai dengan logo perusahaan. Lalu SK domisili dan surat pengantar surat permohonan pembuatan rekening perusahaan. Itu saja. Berarti ada berapa nih? Ada 8 file kebutuhannya. Nah, untuk yang surat permohonan pembuatan ini ada di link bawah ini. Nah, tapi tidak sampai situ saja. Yang perlu saya sharing adalah waktu saya sudah membawa dokumen yang sangat lengkap, saya berhadapan dengan customer service-nya ya. Pada waktu itu memang Bank BRI gitu ya. Nah, memang
mungkin gitu ya. Ini karena aturannya masih baru atau baru keluar di 2019 akhir dan 2020 akhir, lalu di 2021 sudah mulai banyak yang coba membuat, dan sekarang di saya pembuatan ini 2022 memang waktunya cukup ya, 2 tahun atau mungkin 1,5 tahun ya untuk aktifnya. 1,5 tahun itu mungkin informasinya tidak tersebar ke semua bank secara merata, atau mungkin dari pusatnya dulu baru tahu, lalu tiap kota-kota besar mungkin sudah tahu. Nah kebetulan karena saya di kota Mojokerto, waktu itu memang CS-nya dan pimpinan bank belum tahu. Jadi saya diminta untuk data saya dibilang kurang, Mas ini datanya kurang akta notaris. Nah tapi teman-teman tidak usah khawatir, teman-teman tinggal saja bilang mohon maaf, saya saat ini sedang membuat untuk PT perorangan, bukan PT yang pada umumnya. Jadi memang secara regulasinya ini sudah sah berdiri tanpa ada akta notaris. Nah, lihatkan saja ada SK Kemenkumham dan surat keterangan pendirian dari Kemenkumham. Nah, sebenarnya keterangan pendirian ini adalah pengganti dari akta notaris gitu ya. Karena di dalam-dalamnya ada mengenai siapa pendirinya, lalu di mana berdirinya. Nah, pasal-pasal yang lain tentu tidak diperlukan karena tidak melindungi pihak lain, karena ini milik sendiri. Jadi ketika ada kengawuran dalam bertindak perusahaan, kayak seperti diskusi dengan direktur atau pengambilan keputusan harus berapa persen suara, nah ini kan tidak perlu ada. Jadi memang SK dari Kemenkumham ini sudah cukup, karena kalau pengambilan suara pasti pemilik pribadi ya, jadi ya 100% pasti diterima gitu ya. Nah ini yang perlu diluruskan, jadi perlu sampaikan kepada CS. Pada waktu itu juga saya sebelum dibuat ini saya ditanya akta notarisnya mana gitu, lalu saya bilang mohon maaf ini memang regulasinya masih baru dan memang baru 2020 keluar ada pembuatan ada pembuatan PT perorangan. Nah kita sampaikan saja, lalu CS-nya berkonsultasi dengan pimpinan pada waktu itu, lalu sudah bisa dibuatkan dan proses pembuatannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi cuma paling sekitar 1 jam sudah jadi. Kenapa kok sampai 1 jam ya? Karena perlu menginput data-data seperti NPWP, lalu kita mengisi form, tanda tangan sana sini, dan sudah jadi buku tabungannya serta ATM yang langsung bisa dibawa pulang. Nah di Bank BRI juga ini saya langsung dapat mobile bankingnya ya, mobile banking. Jadi bisa mengakses ke mobile bankingnya juga langsung. Tapi pada waktu itu nomor pribadi saya sudah dipakai untuk rekening pribadi saya. Jadi perlu teman-teman siapkan juga nomor tersendiri untuk nomor telepon ya, ini ya, nomor telepon atau nomor HP ya tentunya. Nomor HP untuk membuka mobile banking tersendiri, dan itu memang tidak harus pada waktu itu, bisa kapan-kapan ketika teman-teman sudah membeli nomor. Tapi alangkah baiknya teman-teman sudah menyiapkan dan sudah mengaktifkan nomornya tentunya ya, nanti bisa didaftarkan dan langsung jadi mobile bankingnya. Nah lalu untuk setoran awal saya di Britama ini, Britama Bisnis gitu ya, ini Bank BRI ya. Jadi tidak ada patokan untuk setiap bank, saya juga tidak tahu. Cuman kalau saya tahunya BRI ini minimalnya adalah 1 juta setoran awalnya. Nah ya angka kecil ya. Sedangkan dari modal yang ditempatkan, kalau teman-teman menyimak video-video saya sebelumnya, itu penyertaan modal ada 20 juta. Jadi tidak teman-teman langsung sertakan 20 juta tadi. Nah ini berkaitan dengan pertanyaan bagi teman-teman yang bertanya, lalu bagaimana untuk bukti setor modalnya? Nah ini tidak dibutuhkan ya. Jadi hanya komitmennya teman-teman saja, dilihat bahwa potensi bisnisnya ketika berjalan 3 bulan itu apakah dengan modal yang teman-teman tulis di NIB waktu kemarin-kemarin pembuatan PT perorangan itu bisa nggak kira-kira menghidupi perusahaan secara aktif itu 3 bulan pertama gitu. Jadi nanti ada risiko usaha di situ ya, ada, kalau teman-teman tahu pasti NIB sebelumnya ada angka risiko usaha Anda rendah, tinggi, atau bagaimana gitu ya. Nah semakin bisa atau menunjang
Kalau saya ya kemarin 20 juta kasusnya dengan karyawan yang cuma ada 3 saya tulis waktu itu cukup untuk menggaji selama 3 bulan ke depan gitu. Jadi risiko usahanya rendah. Nah, lalu berkaitan dengan bukti setor modal itu tidak ada, jadi sampai saat ini pun kita tidak setor. Nah, tapi perlu teman-teman perhitungkan adalah berkaitan dengan nanti laporan pajaknya teman-teman, bahwa perusahaan ini modal awalnya segini, lalu ada pengeluaran, penambahan, dan bagaimana, itu kan perlu ada pencatatan keuangan. Jadi walaupun modalnya teman-teman semuanya tidak setorkan 20 juta misalkan, saya bikin modal usaha saya 1 miliar misalkan seperti itu, tapi ternyata uang yang ada di tangan adalah cuma 10 juta, yaitu risiko yang teman-teman silakan tanggung. Karena kalau dibilang modal usaha yang setor 1 miliar, harusnya dalam akuntansinya teman-teman itu modal awalnya 1 miliar. Dan nanti berkaitan dengan bagaimana perhitungan pajaknya teman-teman di operasional usaha nanti. Nah, lebih tepatnya kayaknya nanti ada pembahasan sendiri tentang pajak dan laporan keuangan. Jadi sesi ini saya cuma curhat soal pembuatan rekening PT Perorangan gitu ya. Dan ternyata tidak seperti yang orang-orang katakan bahwa PT Perorangan itu pembuatan rekening nanti susah gitu ya. Oke, bisa jadi dibilang juga ya agak susah karena belum semua bank mengerti, tapi tinggal teman-teman pahamkan saja. Karena memang regulasinya sudah harusnya mereka tahu gitu ya. Kalau biar perlu teman-teman buka artikel Google, sampaikan ke CS-nya gitu ya. Toh saya juga bisa gitu ya. Oke, sekian video saya. Kalau ada yang teman-teman tanyakan silahkan bertanya di komentar, tapi saya tidak menjanjikan untuk bisa langsung menjawab karena mungkin akan banyak komentar gitu ya. Dan kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan teman-teman subscribe saja. Mungkin kedepannya akan video berikut-berikutnya bisa bermanfaat bagi bisnisnya teman-teman semua. Mungkin keuangan gitu ya, ada banyak yang komen ingin bahas keuangan nih. Nah, silakan teman-teman subscribe atau nyalakan loncengnya kalau teman-teman mau ada pemberitahuan tentang video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.